Kondisinya aman ini? Aman ya? Oke, baik. Mari kita berdoa. Kami menyembah-Mu ya Yesus Tuhan kami, Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami menyembah-Mu ya Tuhan di dalam roh dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah yang besar di dalam hidup kami. Dan Engkau memberikan kepada kami hati yang selalu rindu mengenal-Mu lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa, firman-Mu adalah kebenaran yang akan meneguhkan hati dan pikiran kami semuanya. Diberkatilah semua jemaat kudus-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, jemaat silakan duduk kembali. Ya, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya. Ya, saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan terima kasih sebelumnya untuk kesaksian pengalaman yang disampaikan oleh hambanya Pak Pendeta Dosi. Ya, terima kasih ya Pak. Kita semua bersama-sama di sini memberikan diri kita untuk dididik oleh Tuhan, diperbaharui oleh Tuhan. Karena kita semua, Tuhan mau kita lebih maju dan lebih diberkati lagi ke depannya. Amin. Ya. Nah, Galatia pasal 6. Galatia pasal 6 kita akan membaca dan akan mendengarkan apa yang Tuhan pesankan untuk kita di sini semuanya. Amin. Ya, dari Galatia pasalnya yang ke-6 dan saya akan membacakan terlebih dahulu saudara-saudaraku. Ya, Galatia pasal 6 mulai dari ayat 1 sampai ayat 10 maksud saya. Ya, tadi saya pesan ke pelayan multimedia sampai ayat 11 ya, sampai ayat 10 saja ya. Oke. Saya akan membaca untuk kita semuanya. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ayat 2 mulai, boleh kita sama-sama. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Hukum kasih maksudnya. Ayat 3. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. 4. Baiklah tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. 5. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dalam dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Baik saudara, saya berikan judul untuk pembacaan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama ini. Seruan
yaitu berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, kita bisa mundur ke ayatnya yang pertama. Oke, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pertama-tama saya sangat bersyukur kepada Tuhan, ya. Berterima kasih juga kepada Bapak Ibu Saudara semuanya yang selalu setia dan yang selalu tulus untuk melayani di gereja ini, ya. Saya sangat menghargai dukungan Bapak Ibu Saudara semuanya dan yang telah membantu kelancaran pelayanan pertemuan ibadah baik secara online maupun secara offline. Ya, saya secara onsite. Tatap muka saya mengucapkan banyak terima kasih. Ya, anak-anak muda yang sudah melancarkan peribadahan kita melalui peran mereka dalam multimedia. Ya, terima kasih, puji Tuhan, terima kasih atas dukungan Bapak Ibu Saudara semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita lihat sedikit di bagian pasal 5 dulu nih, ya, kita lihat dulu, ya, mengawali pemahaman kita tentang bagaimana kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sebelumnya Paulus sudah menjelaskan tentang hal yang bertentangan dengan apa yang disebut dengan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu hidup yang dipimpin oleh kuasa kedagingan. Di ayatnya yang dari ayatnya yang ke 17, kita lihat ayat 17 pasal 5, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Mulai dari ayat 19 itu dikatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, itu bagian negatif yang nyata dari apa yang disebut dengan perbuatan dagingnya. Perbuatan daging telah nyata. Nah, kita lihat di situ, Bapak Ibu Saudara, daftar daripada apa yang disebut dengan apa tadi itu. Kita lihat dulu di Galatia pasal 5, ya. Pasal 5 ayat 15, kita mundur lagi. Ayat 15, saudaraku. Pasal 5 disebutkan, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ya, saling menggigit, ya. Memangnya saya menggigit apa? Gitu, ya. Tapi dibilang di sini Paulus katakan apa? Jikalau kamu saling menggigit. Nih jemaat di Galatia ini rupanya mereka tajam juga gigi mereka, ya. Mereka saling menggigit. Dan bukannya saling menggigit, saling apa? Menelan. Saling menelan. Gitu, ya. Luar biasa. Awaslah supaya jangan kamu apa? Saling membinasakan. Nah, itu tadi perbuatan daging. Nah, saudara, juga kita lihat di ayatnya, di pasalnya yang ke ayat berapa itu? 26.
masih pasal yang sama. Pasal 5 ya 26 dikatakan apa? Dan janganlah kita apa? Gila hormat. Dan janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ya, saling menantang di sini adalah provokasi. Ya. Jangan provok, saudara seiman, ya. Jangan menantang untuk menjadi ribut, begitulah ya. Nah, jemaat Galatia ini, Bapak Ibu Saudara, adalah jemaat yang posisinya sedang jatuh. Ya, dari mana kita tahu posisi mereka ini jatuh? Jatuh bukan berarti hilang keselamatan mereka, tapi jatuh dari keadaan di mana mereka dari pengajaran kasih karunia yang benar, mereka jatuh kepada hukum Taurat. Ya, itu tadi akibatnya yang di daftar-daftar tadi itu. Kalau orang nggak usah bilang saya sudah berjalan dalam hidup dengan berpaling kepada hukum Taurat. Tapi daftar yang tadi, daftar kedagingan tadi menunjukkan bahwa orang itu posisinya sedang jatuh ke dalam cara berpikir yang lama, ya. Nah, makanya Paulus katakan di pasal 3, kita lihat di pasal 3, Galatia pasal 3 ini dikatakan apa? Di situ, hai orang Galatia yang bodoh. Hai orang Galatia yang pintar, yang berhikmat, ya kan? Yang merasa sudah lebih daripada orang lain, merasa sudah paling paling menguasai semua firman. Hai kamu orang apa? Orang Galatia yang bodoh. Ya, saudara. Jadi itu adalah jemaat yang jatuh ke dalam kedagingan, yang tadi merasa bahwa dia lebih hebat daripada orang lain. Dan itu selalu ada di dalam gereja kudusnya Tuhan, ya. Itu penyusup seperti 12 murid Yesus. Ada enggak penyusup di antara mereka? Ada satu orang, yaitu apa? Yudas. Nggak bisa dihindarkan di dalam pertemuan kudus orang percaya. Nggak bisa dihindarkan, itu pasti ada. Maka pastikan diri saudara bukan dia. Amin. Saya bukan dia. Ya kan? Amin, saudara. Amin. Ya, lihat tuh. Paulus katakan, hai kamu orang Galatia yang bodoh. Karena mereka ini udah merasa paling pintar. Ya kan? Nah, sehingga kita lihat tadi bahwa Paulus menyatakan perbuatan daging itu sudah nyata. Dan yang paling nyata disebutkan tadi di situ adalah apa, Bapak Ibu Saudara? Kita lihat di ayatnya yang di pasal 5, ayatnya yang keberapa tuh? Ayatnya yang ke 20. Penyembahan berhala, oke. Taruhlah itu tidak ada penyembahan berhala, dia tidak bawa-bawa sesajen ke patung-patung misalnya. Sihir, oke, dia tidak pergi ke dukun. Tapi apa? Perseteruan, apalagi perselisihan apa? Iri hati, amarah dan kepentingan diri sendiri. Ya, itu yang 3 itu dekat sekali, ya. Apalagi tadi percideraan dan roh apa? Roh pemecah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, perselisihan dan iri hati, ya, kecemburuan, membakar amarah, dan berapa banyak orang yang terbunuh dengan sifat karena orang mempunyai apa? Kecemburuan dan iri hati. Banyak orang, banyak jiwa, nyawa yang melayang, Bapak Ibu Saudara. Dan Paulus paling tahu bagaimana mengatasi perbuatan daging. Amin. Paling tahu dia. Karena apa? Dia dulu adalah seorang pembunuh. Karena iri hati, karena cemburu, karena dibakar oleh satu keinginan jangan sampai orang lain itu kelihatan lebih hebat dari dia. Itu.
Harus dia yang nomor satu. Ya kan? Harus semua. Sebelum orang-orang mengakui dia, pasti diprovokasi. Ya, dihasut. Sampai orang-orang mau mengakui bahwa dia orang yang paling top. Gitu. Saudara. Ya kan? Kita lihat di negara kita ini, kepada Presiden Jokowi, banyak nggak orang yang yang berlaku memprovokasi, menghasut untuk menjelek-jelekkan Jokowi? Oh, banyak, saudaraku ya. Apakah Jokowi salah? Enggak, itu salah orang itu, ya kan? Tapi dimanapun itu pasti ada. Yang penting bukan saya itu, amin. Ya, itu yang penting, saudaraku. Jadi kita tidak bisa menghindarkan itu. Jadi waktu ditanya Pak Jokowi, Bapak dibilang bodoh sama Rocky Gerung. Dia bilang apa? Ya nggak apa-apa. Gitu aja. Iya nggak apa-apa. Memang di dunia ini memang harus ada orang-orang begitu, kata Pak Jokowi, supaya tidak hanya satu warna katanya. Luar biasa. Saya mendengarkan itu, benar memang dia luar biasa. Kalau ingin pejabat menjadi pejabat yang baik, tirulah Pak Jokowi. Iya, nggak usah cari yang lain-lain macam-macam. Tiru dia, pasti menjadi pejabat yang baik dan bisa melayani masyarakat dengan mengutamakan masyarakat lebih daripada kepentingan dirinya sendiri. Ya kan? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu buat kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang percaya, disinilah kita melihat bagaimana dikatakan tadi supaya kita memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kembali ke ayat pasal 6 ayat 1 dikatakan ya dengan sederhana di situ. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, itu artinya apa? Tidak mungkin tidak ada kesalahan di dalam persekutuan ini. Tidak mungkin. Pulanglah kita dari dunia ini kalau memang kita mengharapkan apa? Ada satu gereja yang sempurna. Di mana, saudara? Ada gereja yang sempurna. Di situ tempatnya orang-orang bersalah. Yang membedakan adalah kita sudah tahu bahwa semua dosa kita sudah diampuni Tuhan. Makanya Efesus 4 ayat 32 mengatakan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ada jalan keluar nggak, Bapak Ibu Saudara? Ada jalan keluarnya. Tapi mau nggak? Amin. Iya, mau nggak orang-orang dengan jalan keluar itu yang diberikan oleh Tuhan? Yaitu apa? Jalan dikatakan hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Ya, sebagai saudara seiman, kalaupun kita ini punya salah dan pasti ada salah, tapi tetap disuruh apa? Ya kita harus bisa membangun komunikasi kita yang baik sebagai saudara seiman. Nah, maka kamu yang rohani, di ayat 1 tadi, maka kamu yang rohani harus apa? Memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil apa? Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jangan ingin menolong orang tapi kau sendiri terjerumus. Iya kan? Benar, saudara? Iya. Menolong orang harus orang yang salah, tapi jangan kau ikut-ikutan dengan kesalahan dia. Karena itu urusan dia. Ya kan? Kesalahan dia, tanggung jawab dia, tapi kau harus tolong dia. Paham, Bapak Ibu Saudara? Jangan membabi buta membantu orang. Jangan pahlawan kesiangan. Hanya Yesus pahlawan yang sesungguhnya. Amin. Ya, jangan merasa bahwa saudara itu bisa menolong orang lain dan sangat luar biasa, lalu kau cemplungkan dirimu juga ke dalam hukuman itu. Jangan, itu namanya bodoh seperti jemaat Galatia itu. Paham, saudara? Iya. Jadi saudaraku, karena itu dikatakan
Di ayatnya yang kedua itu, bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ayatnya 4, ayatnya keempat. Baiklah tiap-tiap orang, ayatnya yang kelima maksud saya. Sebab apa? Sebab tiap-tiap orang memikul tanggungannya sendiri. Iya. Bukan berarti saya yang menanggung tanggung jawab orang lain. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Saya pun di gereja ini, saya tidak merasa bahwa saya akan menanggung masalah orang semuanya. Oh tidak. Nggak pernah saya punya pemikiran seperti itu, karena saya belajar dari firman Tuhan. Saya hanya menolong orang lain jikalau orang lain itu masih mau ditolong. Amin. Kalau dia tidak mau ditolong lagi, itu bagian dia. Saya tidak mungkin sampai jatuh gara-gara untuk menolong orang yang tidak mau ditolong. Dan begitu. Kita lihat contoh misalnya. Tuhan Allah itu sayang nggak sama bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara? Sayang. Sangat menyayangi mereka, mereka bangsa pilihan. Pertanyaannya, dipaksakah mereka harus percaya kepada Tuhan? Tidak. Ya Tuhan tidak mau ikut dengan dosa mereka. Tidak. Karena itu ada perhitungannya sendiri nanti. Ada penghakiman kok. Ya kan, makanya kita dilarang apa? Untuk menghakimi. Karena itu bagian Tuhan. Amin saudara. Sinkron, sangat cocok, luar biasa. Yang benar adalah aku harus menjaga diriku, jangan sampai aku ikut dengan dosa orang. Aku memang harus mendoakan dia, harus tolong dia, tapi saya tidak boleh jatuh. Amin. Ya kan? Amin. Iya, aku harus tetap berdiri karena ini urusanku dengan Tuhanku. Iya, Bapak Ibu Saudara. Jadi itu yang sangat penting, Bapak Ibu Saudara, yang kita pahami. Bagaimana kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus ini, tidak mungkin kita bisa mengerti hanya dalam 2 hari. Itu sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Pardosi. Tidak mungkin kita hanya bisa sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Tidak mungkin, saudaraku. Sampai seumur hidup kita belajar. Amin. Karena apa? Karena tidak ada orang yang kebal terhadap kejatuhan itu, kecuali dia hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Nggak ada yang bisa kebal terhadap kejatuhan itu, Bapak Ibu Saudara. Siapalah di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara, yang saudara tahu bahwa orang yang paling berkenan di hati Tuhan, disebutkan di dalam Alkitab, dia adalah orang yang paling berkenan di hati Tuhan. Siapa, Bapak Ibu Saudara? Dan dia juga adalah melakukan dosa yang paling besar menyakiti hati Tuhan. Siapa, Bapak Ibu Saudara? Terus ya. Ya. Itu belum seberapa, Bu. Iya kan? Sampai Yesus itu disebut anak siapa? Anak kantor. Anak Daud. Ya kan? Yesus itu disebut anak Daud. Tapi tahu saudara, dosa yang paling menyakiti hati Tuhan dilakukan oleh siapa? Daud. Karena dia berzinah, mengambil istri orang. Saudara lihat itu? Apa artinya, Bapak Ibu Saudaraku? Jangan merasa diri sudah paling pintar dan paling hebat dari orang lain. Jangan. Bapak Ibu Saudara, semua proses belajar. Dengarkan tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Pardosi di sini. Kalau hitung-hitung, Bapak Ibu Saudara, di gereja ini sebenarnya sebagai Bapak, ya sebagai Bapak di gereja ini, kalau dilihat dari segi usia saat ini, adalah Pak Pendeta Pardosi adalah Bapak buat kita semua dari segi umur. Amin. Amin. Ya, dengarkan, lihat beliau. Ya, Bapak Ibu Saudara, sudah sampai di mana sombongnya Pak Pendeta Pardosi ini sebagai yang tertua di gereja ini. Belajar. Amin. Merendahkan hati, merendahkan diri. Iya, saudara, itu gunanya kita di sini sebagai anggota tubuh, belajar satu dengan yang lain. Belajar atas kebaikan tentunya. Yang kurang baik jangan ditiru. Amin. Iya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan Yesus, karena masing-masing dikatakan apa? Punya tanggungannya sendiri. Itu bagianmu. Kalau engkau tidak, orang Israel kalau dia tidak mau bertobat atas panggilan Tuhan untuk mereka menerima Mesias, itu
sudah ada hitungannya. Ya. Ya kan? Karena mereka akan masuk pada masa sengsara besar nanti. Sabar saja. Kenyataan itu akan benar-benar terjadi suatu saat nanti. Ya kan? Jangan ambil bagian Tuhan. Yang harus kita ambil adalah apa? Tetap membangun diri kita supaya bisa menolong orang lain. Amin. Iya, itu saudaraku berhikmat. Ya. Saya sudah berapa kali sampaikan saudaraku, di dalam kasih karunia ini saya sudah melayani selama 30 tahun Bapak Ibu Saudara. Saya sudah bertemu dengan saudara seiman saya dengan berbagai macam tipe dan segala macam sifat-sifat dan karakter. Tapi aku membangun diriku. Amin. Saya tidak mau jatuh dengan ikut-ikutan dengan kesalahan orang yang bermacam-macam di dalam pelayanan saya. Nggak mau saya. Karena apa? Itu urusan dia. Amin. Itu ada hitungannya dengan Tuhan dan bukan saya yang berperkara di situ. Bagian saya adalah saya selalu bagaimana melayakkan diri saya sebagai hamba Tuhan yang bisa melayani orang lain. Sejauh Tuhan masih memakai hidup saya. Amin. Ya. Jadi saya kalau yang kata-kata Pak calon presiden Pak Ganjar Pranowo waktu dia memberikan kuliah umum di Universitas Indonesia, dia bilang apa? Pemimpin itu bukan apa? Bukan malaikat. Dia bilang begitu. Karena apa? Karena ada orang yang tidak tahu diri di negara ini. Seolah-olah dia sudah bikin banyak hal, padahal justru orang yang paling menuntut itu adalah orang yang tidak bikin apa-apa. Saudaraku, saudara bisa paham? Di dalam satu persekutuan, dalam satu gereja, perhatikan mereka yang paling menuntut adalah orang yang tidak melakukan apa-apa di dalam gereja itu. Karena kalau orang yang melakukan banyak di dalam gereja itu, dia pasti tahu dengan kerendahan hati, dia ingin agar manfaat yang dilakukannya buat orang lain itu dirasakan. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini kita belajar untuk apa, saudaraku? Belajar untuk menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan, ya. Tapi kita harus menjaga diri kita ketika kita menolong orang lain. Kita juga harus mengukur diri kita. Jangan kita merasa bahwa tahu semua hal. Engkau tidak tahu semua hal. Mari belajar dengan rendah hati. Amin. Saya juga tidak tahu semua hal. Makanya saya merendahkan hati juga ingin belajar kepada saudara-saudara seiman saya. Bahkan yang terbaru sekalipun, yang baru belajar firman Tuhan sekalipun, saya harus merendahkan hati saya, mengambil suatu sikap bagaimana saya mengambil pelajaran dari kehidupan saudara seiman saya. Amin. Amin. Ya, jadi saya tidak boleh bersikap bahwa saya paling tahu semuanya. Tidak. Mari kita sama-sama belajar satu dengan yang lain. Memang Bapak Ibu Saudara, ya, di dalam kehidupan itu ada pertumbuhan. Amin. Ya, ada yang bertumbuh cepat, ada juga yang bertumbuh secara pelan-pelan, ada juga memang sama sekali nggak bertumbuh. Ya, itu ada. Tinggal kita menempatkan diri kita mau bagian yang mana, level yang mana yang mau kita tuju. Amin. Yang mau kita ambil. Masing-masing kita, saudaraku, ya. Nah, karena itu kita lihat tadi, kembali lagi ke ayatnya yang ayatnya yang ke-7 dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya apa? Dipermainkan. Karena apa? Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Amin. Bayangkan orang menanam pohon apel, tapi yang buahnya adalah durian. Hah? Wah, nggak masuk akal. Karena hidup itu juga masuk akal, kan? Iya, masuk akal lah. Ada orang misalnya udah makan dia, udah nambah 3 kali tapi masih lapar. Bagaimana? Saudara masih mau dekat orang itu enggak? Enggak lagi. Karena apa? Lah, bukan hanya boros. Takutlah ini orang, apa yang terjadi dengan dia, kan begitu kan Bapak Ibu Saudara, ya kan? Karena apa? Karena di dalam kehidupan kita ini ada namanya akal sehat.
Amin. Masuk akal atau tidak masuk akal itu bisa dinilai oleh setiap orang. Bedanya adalah Bapak Ibu Saudara, apabila kita masuk ke kedalaman kasih karunia Allah, maka orang yang tidak mengikutinya sering menjadi salah paham. Iya, Bapak Ibu Saudara, karena ketinggalan. Iya kan? Ya. Tapi kalau sama-sama berjalan seperti bangsa Israel di Mesir itu, keluar dari Mesir di padang gurun, Bapak Ibu Saudara, bagaimana? Sebagian dari mereka menginginkan apa? Balik lagi ke Mesir. Itu orang pintar atau orang bodoh? Orang bodoh itu. Iya kan? Kan Tuhan lebih tahu masa depan kita. Iya, Bapak Ibu Saudara, bukan kita yang lebih tahu masa depan kita. Dia lebih tahu masa depan kita. Makanya kita harus tahu apa yang dia katakan tentang masa depan kita. Kalau kita nggak tahu apa yang dikatakan Tuhan tentang masa depan kita, makanya kita mencoba untuk menciptakan imajinasi kita sendiri. Nah, itulah yang disebut tadi perbuatan daging telah nyata. Saudara, saya mengajak kita melihat satu bagian lagi di Roma pasal 12. Mari kita lihat dulu ya. Roma pasalnya yang ke-12. Roma pasal 12 ya memberikan kepada kita suatu gambaran bagaimana kita mengembangkan cara kita untuk bertumbuh di dalam kasih karunia itu. Ada caranya, saudaraku. Cara siapa? Cara kita sendiri? Tidak. Sudah ada di dalam firman itu, di dalam Alkitab itu. Rasul Paulus telah menyatakan dan telah menuliskan, memberikan gambaran yang jelas bagaimana kita supaya bisa mengembangkan diri kita di dalam pertumbuhan iman ini. Amin. Kita lihat di Roma pasal 12. Yang pertama dikatakan apa? Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Karena sebab kita sudah ditebus dari segala dosa kita. Amin. Maka layaklah kita mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang kudus bagi Tuhan. Orang berpikir persembahan itu selalu apa? Uang. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Yang Tuhan mau, persembahan tubuh kita inilah yang paling diinginkan oleh Tuhan. Caranya bagaimana, Bapak Ibu Saudara? Kita lihat di ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke, bagaimana wujudnya di dalam pelayanan? Ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu apa? Memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Jangan sok pintar. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Alkitab itu sudah berkali-kali mengatakan, jangan kamu berpikir, memaksakan bahwa imajinasi kamu itu adalah merupakan hal yang paling benar. Belum tentu. Ada cara Tuhan yang lebih baik. Amin. Ya, saudara. Bagaimana, saudaraku? Supaya apa, saudara? Kita lihat di situ dikatakan. Selesaikan dulu di ayatnya yang ketiga itu. Ya. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut apa? Menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kendalikan dirimu di dalam pelayanan ini, amin. Supaya engkau bisa dipakai Tuhan terus. Bukan hanya meledak-ledak dalam sebentar saja, tidak. Panjang urusannya. Melayani Tuhan itu, pikirkanlah, aku bisa menguasai diriku di dalam melayani multimedia. Lakukan saja.
Amin. Karena engkau pasti enjoy, engkau akan merasakan sukacita. Ya, aku bisa melayani Tuhan sebagai apa? Pemandu acara. Jangan sebagai pemandu acara, tapi dia juga ngomong di sana sebenarnya. Sebenarnya sih saya juga bisa berkhotbah, bukan hanya mereka yang bisa berkhotbah. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ya berkhotbah saja kalau memang bisa, amin. Ya. Tapi jangan karena iri hati kepada orang lain. Kuasai dirimu. Amin. Amin. Iya. Karena bayangkan saudara, kalau tangan kanan ingin menjadi kaki, apa jadinya? Ya jungkir balik. Ya kan? Semua berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Amin. Amin. Iya, saudaraku. Tapi kalau kau ingin talentamu ingin berkembang, pasti Tuhan mengembangkannya. Amin. Tapi kuasai dirimu. Ya kan? Jangan iri hati tadi apa? Jangan iri hati dan jangan cemburu atas talenta orang lain. Ya. Iya, saudaraku. Ya, di gereja kita ini semuanya kita satu dengan yang lain berpacu, saling menolong satu dengan yang lain. Amin. Iya, itu yang bagus, luar biasa. Satu dengan yang lain saling dukung. Ya kan? Karena di sini kita diberikan kesempatan semua untuk apa? Melayani. Bukan berarti kau diberikan melayani sudah paling layak dirimu, tidak, belum tentu. Iya, tapi kalau dikasih kesempatan, syukurilah itu untuk apa? Untuk bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Iya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Siapa kita ini sehingga kita dipakai oleh Tuhan? Bukan siapa-siapa, saudara. Ya, bukan siapa-siapa. Karena apa? Roma pasal 3 mengatakan apa? Sebab semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang benar seorang pun. Tidak. Kalau kita dipakai oleh Tuhan melayani seperti ini, seperti pujian mengatakan, semua karena anugerahnya. Amin. Bukan karena kehebatanmu, bukan karena kepintaranmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena engkau punya sesuatu apapun. Tidak. Semua karena anugerahnya. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Engkau bukan siapa-siapa. Makanya dikatakan di ayatnya yang ke berapa itu? Ya, coba kita lihat di Galatia pasalnya yang ke-6 itu tadi. Pasalnya yang ke-6 dikatakan di ayatnya yang ketiga. Mari saudara, kita lihat ya. Galatia 6 ayatnya yang ketiga. Coba. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Kau yang bilang kau yang paling nomor 1. Amin. Tidak. Kau yang merasa bahwa kau yang paling harus diutamakan. Siapa yang bilang? Kan begitu saudara. Hanya Kristus yang harus diutamakan. Amin. Amin. Iya. Tidak. Itu menipu dirinya sendiri, saudara. Jangan. Kita ini semua anggota tubuh, tidak ada yang menjadi kepala di antara kita, saudaraku. Hanya satu kepala. Coba kita pegang dulu kepala kita masing-masing. Ada 2 enggak? 1. Hiduplah sesuai dengan realitas, masuk akal. Amin. Ya, semua kita posisinya sama, kita anggota tubuh. Tidak ada kita yang lebih daripada yang lain. Enggak. Saudara. Kelebihan kita hanya satu. Kita mempunyai motivasi melayani satu dengan yang lain. Itu kelebihan kita. Amin. Lebih lain daripada itu udah jatuh kepada daging. Saudara. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka ya, menurut karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, itulah yang kita tekuni. Aku tahu apa yang harus kulakukan di dalam tubuh Kristus. Seperti tangan, dia tidak mencoba untuk melihat. Bagaimana caranya melihat? Orang kamu bukan mata, tapi dia maksa bahwa dia harus melihat. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara?
Apa yang terjadi? Ya jadi nggak masuk akal. Apapun yang dilakukan itu pasti tidak akan positif terhadap anggota tubuh yang lain. Karena dia nggak menguasai diri. Dia tidak mengenali dirinya, tidak mengenali fungsinya sebagai apa di dalam tubuh itu. Amin. Ya, jadi ngerecok gitu tangan itu. Ngerecok jadinya. Karena dia nggak sadar bahwa dia tangan bukan mata, tapi dia maksa harus mata. Karena mata ada melekat di kepala. Nah, masuk akal saudara. Amin. Pikirkan baik-baik siapa dirimu. Dirimu bukan siapa-siapa, firman Tuhan mengatakan. Engkau bukan siapa-siapa. Jangan merasa engkau harus nomor 1. Siapa dirimu? Ya kan? Mari merendahkan diri di hadapan Tuhan, saudaraku. Kalau Tuhan memakai kita, semua karena anugerah. Amin. Amin. Bukan karena kehebatanmu. Siapa kau? Kau berpikir karena bahwa tanpa kau gereja Tuhan tidak akan berjalan. Siapa bilang? Kepala itulah yang memikirkan tentang tubuhnya. Benar saudara? Ya. Makanya kepala rumah tangga, setiap kepala rumah tangga di tiap keluarga kita harus memang dia menunjukkan tanggung jawabnya di dalam keluarganya. Amin. Karena itulah yang masuk akal. Kalau nggak begitu, ya nggak masuk akal. Kalau nggak masuk akal akan banyak masalah yang tidak positif. Apa susah untuk memahami itu? Tidak susah. Ya. Tapi kalau orang yang sombong, apapun yang dibilang akan terus mental. Nggak bisa, dia akan mental saja terus apapun yang disampaikan. Tapi orang yang rendah hati, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, sedikit saja disampaikan, dia bisa mengolah. Karena hikmat Tuhan diberikan kepadanya. Amin. Amin. Yang sedikit menjadi banyak. Betul kan saudara? Iya. Ingat kan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada bangsa Israel kan? Berapa? 5 roti dan 2 ikan. Iya begitu Bapak Ibu Saudara. Dia yang memperkembangkan. Dia yang mencukupkan. Dia yang membuat menjadi banyak dan menjadi berlimpah dalam hidup kita. Makanya dia mati di atas kayu salib. Supaya kita bisa menerima kelimpahan atas pengampunan segala dosa kita sekali untuk selamanya. Amin. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ya, kita lihatlah di dalam, coba kita baca ayatnya yang ke-22 tadi, ya, Galatia pasal 5. Galatia 5 pasal 5 ayat 22. Tetapi kita baca sama-sama. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Artinya Bapak Ibu Saudara, tidak ada apapun yang melebihi daripada buah roh yang paling bernilai dari hidup kita yang dipimpin oleh Tuhan. Tidak ada yang menandingi, itu maksudnya. Tidak ada yang menandingi. Ya kan? Ya, karena itu berasal dari Tuhan sendiri. Amin. Amin, bukan dari diri kita, bukan dari siapapun, bukan dari dunia ini. Karena itu, apa yang paling mahal di dalam apa yang diberikan Tuhan kepada kita, kita harus pelihara itu. Amin. Nah, karena itu, saudaraku, ya, bagian yang terakhir 1 Korintus pasal 1 kita baca. Nah, inilah Tuhan kasih kepada kita jalan, ya, bagaimana kita menempuh jalan hidup kita di dalam kasih karunia ini. Ada jalannya, saudaraku, ada, bukan jalan buntu, ya, saudara. Di ayatnya yang ke-20 kita lihat, ya, 1 Korintus 1 ayat yang ke-20 saya baca. Kita bisa membaca ya. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Pembantah, bantah melulu, ya. Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi apa? Menjadi bodoh, ya, menjadi bodoh, menjadi kebodohan. Nah, jadi 21. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya,
maka Allah menyelamatkan mereka. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Maksudnya kebodohan pemberitaan Injil itu apa? Orang lain yang menganggap itu bodoh. Tetapi dari anggapan mereka itu adalah kebodohan, tapi bagi orang percaya itu adalah kekuatan keselamatan kita. Amin. Ayat 22, orang Yahudi menghendaki tanda dan orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah apa? Kekuatan Allah dan hikmat Allah. Amin. 25. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh dari dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia ini dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, yang dianggap oleh dunia kuat. Ya, ayat 28. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya apa? Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Fokusnya itu. Jangan memegahkan diri di hadapan Allah. Dirimu bukan siapa-siapa. Amin. Ya. Lalu apa? Di ayat 30. Tetapi oleh Allah kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Amin. Dia yang membuatnya kita menjadi benar dan menjadi kudus di dalam seluruh jalan hidup kita. Amin, saudara. Iya, karena itu yang 31 dikatakan, karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sudah sejauh mana dirimu menempuh jalan di dalam kasih karunia ini? Sudah sejauh mana? Mau bermegah di mana? Di luar Tuhan, di dalam dirimu, di dalam pengetahuanmu, imajinasimu, atau apa? Apa yang telah kau buat? Amin. Hitung dulu Bapak Ibu Saudara. Mari hitung dulu. Tidak akan berani berhitung. Saya tidak akan berani berhitung apa yang telah ku buat untuk Tuhan. Iya, jadi mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Amin. Iya, saudara. Kalau mau bermegah, bermegahlah di dalam Tuhan. Amin. Amin. Jangan bermegah di dalam hal-hal duniawi. Jangan. Itu nonsen. Bapak Ibu Saudara. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Perjalanan kita masih panjang. Amin. Ujian masih banyak yang harus kita tempuh. Benar saudara? Kita membutuhkan kekuatan yang lebih besar lagi. Amin. Benar? Iya Bapak Ibu Saudara. Kita membutuhkan kekuatan yang lebih besar lagi. Karena perjalanan masih panjang dan kita membutuhkan hikmat dari Tuhan. Jangan kita merasa bahwa kita ini sudah di atas. Sudah di puncak. Puncak mana, saudaraku? Jalan-jalan ke puncak. Udah lama tuh. Lama itu. Ya. Dan dikasih Tuhan Yesus. Mari, masih panjang saudaraku. Mari merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita bukan siapa-siapa. Tugas yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Sampai bermanfaat bagi orang lain dan lebih banyak lagi bagi orang lain. Itu yang harus kita buat. Bukan membuat supaya saya terlihat bahwa saya lebih hebat daripada orang lain. Paulus bilang, siapa kamu? Itu penipuan diri sendiri namanya itu. Kau yang membuat label-label seperti itu pada dirimu. Enggak. Saudaraku,
Ya, mari merendahkan diri di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, karena kita ini dipakai oleh Tuhan hanya karena belas kasihan Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Selalu ada saja peristiwa alam yang kadang tidak masuk akal terjadi di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, yang mengancam bencana alam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena dunia ini semakin ke depan bukan bertambah lebih baik. Dunia ini akan menjadi semakin rusak. Alkitab yang mengatakan. Kenapa akan menjadi rusak? Karena akan lebih banyak orang yang tidak percaya kepada kasih karunia Tuhan. Mereka lebih percaya kepada keinginan diri mereka sendiri. Karena dunia ini tidak akan bisa menjadi lebih baik tanpa Tuhan. Nah, saudara dan saya ada di pihak Tuhan, kan? Amin. Amin. Roma 8 mengatakan, kalau kita di pihak Allah, siapa yang melawan kita? Kristus yang menjadi pembela atas hidup kita. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari ya kita bergandeng tangan semuanya. Ya, justru karena kita punya banyak salah, makanya Yesus mati di atas kayu salib. Amin. Kalau kita tidak punya salah, buat apa dia mati di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudaraku? Amin. Artinya tempat yang sempurna itu bukan di diri pribadi kita. Itu ada di dalam Yesus, kesempurnaan itu. Makanya mari kita sama-sama meninggikan dia. Kalau kita sama-sama meninggikan Yesus di dalam kebenarannya, maka pertolongan Yesus akan menolong kita menjadi serupa dengan dia. Amin. Hidup di dalam damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Bapa. Hari ini kami diberikan bimbingan atas pikiran dan jiwa kami agar lebih dicerahkan lagi Tuhan untuk melihat bagaimana kami harus dipimpin oleh Roh Kudus kepada seluruh perkenanan-Mu ya Bapa. Dan kami tahu Tuhan masih jauh kami ketinggalan dari apa yang dicanangkan, yang direncanakan oleh Tuhan atas hidup yang berkenan bagi-Mu sebagai pelayan-pelayan. Banyak kekurangan yang harus kami tinggalkan, dan banyak kesalahan yang harus kami lupakan, dan banyak hal-hal yang menghambat kemajuan pertumbuhan iman kami yang harus kami lepaskan, dan banyak hikmat yang harus kami raih dari kebenaran firman Tuhan. Karena itu kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Ya Roh Kudus, tolong kami supaya kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu, karena perjalanan kami masih panjang dan kami tahu membutuhkan kuasa yang besar dari kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa atas kemurahan hati-Mu, kami bersyukur senantiasa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak Sinaga, Pak John Fierro Sinaga, memimpin.